Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Epita, NIM 190710110, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Sains, Teknik dan Terapan Universitas Pendidikan Mandalika. Jadi di sini saya akan membahas yaitu mengenai pengolahan limbah cair yang berjudul pemanfaatan cangkang telur galus SP sebagai adsorben kadmium pada limbah cair industri batik. Nah, adapun yang melatar belakangi pengambilan judul ini yaitu sektor industri di Indonesia terus berkembang mulai dari industri rumah tangga hingga industri besar. Industri yang menghasilkan produk sandang masih menjadi andalan di Indonesia, termasuk industri pembuatan batik. Tercatat dari data Kementerian Perindustrian, angka pendapatan ekspor batik dan produk batik sampai dengan semester 1 sampai 2017 mencapai 39,4 juta US dollar atau setara dengan 527 miliar rupiah dengan tujuan pasar utama ke Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Nah, pada proses pembuatan batik ini melibatkan bahan kimia yang mengandung unsur logam berat. Logam berat yang ditemukan salah satunya adalah kadmium. Kadmium merupakan logam berbahaya karena elemen ini beresiko tinggi terhadap pembuluh darah makhluk hidup. Langkah lain yang lebih efisien dan murah dalam proses pengolahan limbah yang memiliki kandungan logam berat adalah dengan proses adsorbesi. Proses ini lebih direkomendasikan untuk pengolahan limbah cair yang mengandung logam berat dengan konsentrasi rendah. Limbah cangkang telur ayam atau galus SP merupakan limbah rumah tangga yang banyak dihasilkan, namun pemanfaatannya itu belum optimal. Kandungan terbesar cangkang telur adalah kalsium karbonat atau CaCO3, di mana kalsium karbonat ini termasuk ke dalam adsorben polar. Godelitsas Astileros, Hallam, Slons, dan Putnis 2003 menyatakan bahwa kalsium karbonat berinteraksi kuat dengan beberapa ion logam dipalen atau M2+. Penghilangan ion logam dalam larutan dapat dilakukan dengan adsorbesi. Produksi telur di Indonesia yang cukup tinggi membuat cangkang telur sangat potensial untuk dimanfaatkan lebih. Nah, untuk metode penelitiannya ini yang pertama yaitu bahan penelitian. Bahan penelitiannya ini dibagi menjadi dua, yaitu bahan utama dan bahan lainnya. Bahan utama yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi sampel limbah cair industri batik dan cangkang telur ayam atau galus SP. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa sampel limbah piksasi, proses pewarnaan, dan sampel limbah campuran dari seluruh proses pembuatan batik, dan pengambilan sampel limbah cair industri batik dilakukan sebanyak 1 kali. Kemudian bahan lain yang dibutuhkan meliputi larutan kadmium standar 1000 ppm, larutan HCl 0,1 molar, indikator pH, kertas saring, air bebas mineral, asam nitrat pekat, gas asitelen dengan tekanan minimum 100 fsi, larutan pengencer asam nitrat 0,05 molar, larutan pencuci asam nitrat 5%. Variabel penelitian. Adapun variabel penelitian yang digunakan dua variabel, yaitu variabel tetap dan variabel bebas. Variabel tetap ini yang digunakan yaitu waktu kontak selama 30 menit dan ukuran adsorben sebesar 120 mes. Adapun variabel bebas yang digunakan berupa massa adsorben 2, 4, 6, 8, dan 10 gram. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk tahap penelitian. Tahap penelitiannya ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap pembuatan adsorben cangkang telur, kemudian yang kedua aktivasi adsorben secara kimia, yang ketiga pembuatan kurva standar, yang keempat uji kadmium total pada sampel limbah, dan yang kelima uji efektivitas adsorben pada sampel limbah. Nah, adapun tahap yang pertama yaitu pembuatan adsorben cangkang telur.
Yang pertama, cangkang telur ayam ras atau Gallus sp dicuci bersih, direndam dalam air panas dengan suhu 90 sampai 100 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian setelah itu dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Kemudian dihaluskan hingga menjadi bubuk dengan blender, alu, dan mortar. Kemudian setelah itu diopen. Bubuk cangkang telur tersebut diopen selama 120 menit pada suhu 90 derajat Celcius. Kemudian diayak menggunakan ayakan 120 mesh. Kemudian tahap yang kedua yaitu aktivasi adsorben secara kimia. Yang pertama, adsorben direndam dalam larutan HCl 0,1 m selama 24 jam. Kemudian ditiriskan, disaring, dan dibilas dengan Aquades hingga tercapai pH netral atau pH 7. Setelah netral, kemudian diopen selama 180 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian tahap yang ketiga yaitu alat ACP dioperasikan dan dioptimalisasikan sesuai dengan petunjuk penggunaan alat untuk pengukuran kadmium. Larutan belangko diaspirasikan ke dalam ICP nyala, kemudian diatur serapannya hingga 0. Yang pertama yaitu larutan kerja atau larutan standar kadmium diaspirasikan satu persatu ke dalam ICV nyala, lalu diukur serapannya pada panjang gelombang 214,438, 226,502, dan 228,802 nanometer. Kemudian dicatat hasilnya. Adapun cara pembuatan larutan kerja yaitu dengan mengencerkan larutan kadmium standar 1000 ppm menjadi 5 konsentrasi berbeda yaitu 0,05, 0,1, 0,5, 1, dan 2 ppm. Pembilasan dilakukan pada selang aspirator dengan larutan pengencer. Kurva standar dibuat dari hasil dan adsorbansi sehingga persamaan garis lurus dapat ditentukan. Kemudian tahap yang keempat yaitu uji kadmium total pada sampel limbah. Yang pertama, sampel dihomogenkan. Kemudian sebanyak 50 ml sampel dimasukkan ke dalam gelas piala 100 ml atau Erlenmeyer 100 ml menggunakan pipet. Sebanyak 5 ml asam nitrat pekat ditambahkan. Apabila menggunakan gelas piala, maka ditutup dengan kaca arloji, dan bila dengan Erlenmeyer digunakan corong sebagai penutup. Secara perlahan-lahan dipanaskan sampai sisa volumenya antara 15 sampai 20 ml. Nah, jika destruksinya belum sempurna atau tidak jernih, maka ditambahkan lagi 5 ml asam nitrat pekat. Kemudian gelas piala ditutup dengan kaca arloji atau Erlenmeyer ditutup dengan corong dan panaskan lagi tapi tidak sampai mendidih. Nah, lakukan proses ini secara berulang sampai semua logam larut yang terlihat dari warna endapan dalam contoh uji menjadi agak putih atau contoh uji menjadi jernih. Nah, setelah itu sampel dipindahkan ke dalam labu ukur 50 ml. Bila perlu disaring dan ditambahkan air bebas mineral atau Aquades sampai tepat tanda tera dan dihomogenkan. Setelah itu sampel limbah kemudian diuji serapannya dengan metode absorbansi menggunakan alat ECV. Kemudian tahap yang kelima yaitu uji efektivitas adsorben pada sampel limbah. Yang pertama, sampel limbah sebanyak 50 ml dimasukkan ke dalam gelas piala 100 ml dan ditambahkan adsorben dengan variasi massa masing-masing 2, 4, 6, 8, dan 10 gram lalu dihomogenkan. Sampel yang telah ditambahkan didiamkan selama 30 menit, kemudian disaring ke dalam Erlenmeyer. Filtrat sampel limbah ditambahkan 5 ml asam nitrat lalu dipanaskan sampai sisa volumenya antara 15 sampai 20 ml. Nah, jika destruksinya belum sempurna atau tidak jernih,
maka ditambahkan lagi 5 mili HNO3 pekat. Kemudian gelas piala ditutup dengan kaca arloji atau tutup Erlenmeyer dengan corong dan panaskan lagi, tapi tidak sampai mendidih. Nah, lakukan proses ini secara berulang sampai semua logam larut. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Ini merupakan hasil uji yang diperoleh kurva standar kadmium. Pada gambar 1 dan 2 dan 3 dapat diamati bahwa kurva standar yang paling mendekati nilai 1 adalah pada gambar 3. Jika nilai R kuadrat semakin mendekati nilai 1, maka pengukuran yang dilakukan semakin akurat, sehingga persamaan garis lurus pada gambar 3 yaitu Y sama dengan 4,833,304 X digunakan untuk menentukan konsentrasi pada sampel, dengan Y adalah adsorbansi dan X adalah konsentrasi dalam satuan miligram per liter. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil uji kadmium total pada sampel limbah. Berdasarkan data di samping menunjukkan bahwa secara umum limbah campuran memiliki konsentrasi logam kadmium lebih besar dibandingkan dengan limbah fiksasi pada industri batik. Pada pengujian selanjutnya dalam penelitian ini dilakukan pada sampel limbah campuran. Nah, hasil uji perhitungan efektivitas adsorpsi kadmium oleh adsorben cangkang telur dapat dilihat pada tabel di samping. Di tabel tersebut menunjukkan bahwa penyerapan maksimum dari adsorben cangkang telur Elben secara umum efektif pada berat 6 gram, yaitu untuk sampel industri A nilai efektivitas sebesar 87,92% dan industri C sebesar 90,25%. Sedangkan untuk industri B efektif pada berat 10 gram dengan nilai efektivitas 75,04%. Setelah menggunakan Elben, konsentrasi logam kadmium pada limbah industri batik menurun hingga 90,25% dari mula-mula, yaitu dari 0,317 mg per liter menjadi 0,0309 mg per liter apabila dibandingkan dengan hasil penelitian Gultom dan Lubis 2014 yang menyebutkan bahwa efektivitas karbon aktif dalam menyerap logam kadmium adalah sebesar 81,2%, maka dapat dikatakan bahwa Elben lebih optimal dalam menyerap kadmium. Berdasarkan hasil penelitian, produk Elben mampu menurunkan konsentrasi logam kadmium pada limbah industri batik sehingga diperoleh limbah industri yang sesuai dengan buku mutu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah pada kadmium yang diperbolehkan pada golongan 1 sebesar 0,05 mg per liter dan pada golongan 2 sebesar 0,1 mg per liter. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa adsorben cangkang telur atau Elben ini mampu menurunkan konsentrasi logam kadmium pada limbah industri batik dengan efektivitas mencapai 90,25% dengan massa optimum 6 gram. Hal ini menunjukkan Elben dapat diterapkan secara lebih luas, khususnya pada industri batik. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.